Ketika mendengar nama Majapahit, banyak orang langsung teringat pada Gajah Mada atau Hayam Wuruk. Padahal jauh sebelum masa kejayaan itu, ada satu orang yang menjadi fondasi berdirinya kerajaan tersebut. Namanya adalah Raden Wijaya. Yang menarik, dia tidak memulai kisahnya sebagai pemenang. Dia memulai semuanya dari kekalahan, dari kehancuran Singosari, dari kematian Raja Kertanegara, dan dari situasi yang tampaknya mustahil untuk dibalikan. Pada tahun 1292, Jayakatwang dari Kediri berhasil menggulingkan Singosari. Serangan dilakukan ketika sebagian pasukan Singosari sedang berada jauh dari pusat kerajaan. Akibatnya, ibu kota tidak mampu bertahan. Raja Kertanegara tewas, Singosari runtuh, dan Jayakatwang menjadi penguasa baru di Jawa. Di tengah kekacauan itu, Raden Wijaya berhasil meloloskan diri. Sebagai menantu Kertanegara, posisinya sangat berbahaya. Dia bisa saja diburu dan dibunuh kapan saja. Namun alih-alih menyerang balik secara terbuka, Raden Wijaya memilih untuk menunggu. Dengan bantuan Arya Wiraraja dari Madura, Raden Wijaya mengirim pesan kepada Jayakatwang. Dia meminta pengampunan. Dia menyatakan tidak berniat untuk memberontak. Dan yang mengejutkan, Jayakatwang mempercayainya. Bahkan dia mengizinkan Raden Wijaya membuka sebuah kawasan di hutan Tarik. Bagi Jayakatwang, ancaman terbesar tampaknya sudah berakhir. Namun di balik sikap tunduk itu, Raden Wijaya sedang membangun kekuatan baru. Sedikit demi sedikit, para pengikut setia mulai berkumpul dan sebuah rencana besar mulai disusun. Di wilayah Tarik, Raden Wijaya dan para pengikutnya mulai membuka hutan. Permukiman baru mulai dibangun. Menurut kisah yang berkembang, mereka menemukan buah maja yang rasanya pahit. Dari situlah muncul nama Majapahit. Awalnya tempat ini hanyalah kawasan kecil di tengah hutan. Namun tanpa disadari Jayakatwang, tempat itu perlahan berubah menjadi pusat kekuatan yang akan menjatuhkannya. Ketika Raden Wijaya sedang membangun kekuatannya, kesempatan besar datang dari luar Jawa. Pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan akhirnya tiba. Mereka datang untuk menghukum Kertanegara. Namun mereka terlambat. Kertanegara sudah meninggal. Singosari pun sudah runtuh. Dan penguasa Jawa sekarang adalah Jayakatwang. Melihat situasi tersebut, Raden Wijaya bergerak cepat. Dia menawarkan kerjasama kepada pihak Mongol. Musuh yang harus dikalahkan sekarang ini adalah Jayakatwang, begitu katanya. Dan pasukan Mongol menerima tawaran itu. Gabungan pasukan Mongol dan pasukan Raden Wijaya kemudian menyerang Kediri. Jayakatwang menghadapi tekanan yang sangat besar. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit. Namun akhirnya Kediri berhasil dikalahkan. Jayakatwang pun ditangkap dan kekuasaannya berakhir. Bagi pasukan Mongol, misi mereka dianggap selesai. Mereka percaya telah menghukum pihak yang berkuasa di tanah Jawa. Tetapi mereka tidak sadar, mereka baru saja membantu seseorang yang memiliki rencana lain.
Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya meminta izin kembali ke Majapahit. Alasannya sederhana, dia ingin menyiapkan upeti untuk pasukan Mongol. Dan pasukan Mongol pun tidak mencurigainya. Namun sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya justru mempersiapkan serangan. Ketika waktu yang tepat tiba, pasukan Mongol diserang secara mendadak. Mereka pun terkejut, tidak mengenal medan, dan berada jauh dari pusat kekuasaan mereka. Akhirnya, pasukan Mongol memilih untuk mundur dari tanah Jawa. Dalam waktu yang singkat, Raden Wijaya berhasil menyingkirkan dua ancaman sekaligus, Jayakatwang dan juga Mongol. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit pun resmi berdiri. Tidak ada yang menyangka seorang pelarian yang pernah kehilangan kerajaan, keluarga, dan masa depannya akan menjadi pendiri kerajaan yang kelak begitu berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Kisah Raden Wijaya menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu diraih oleh yang paling kuat. Kadang, kemenangan datang kepada mereka yang mampu bersabar, membaca situasi, dan memanfaatkan peluang pada saat yang tepat. Dan dari sebuah hutan bernama Tarik, lahirlah Majapahit. Sebuah kerajaan yang nantinya akan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Namun setelah berhasil mendirikan kerajaan Majapahit, Raden Wijaya tidak bisa langsung hidup dengan tenang dan damai. Pasalnya, setelah kerajaan Majapahit berdiri, banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh Raden Wijaya. Yang pada saat itu, untuk pertama kalinya, dia mengemban tugas sebagai seorang raja. Dia harus memikirkan bagaimana nasib kerajaan ke depannya. Karena ancaman-ancaman pasti akan datang, cepat atau lambat. Dan Raden Wijaya harus memikirkan strategi untuk menghadapi semua itu. Dan benar saja, belum lama kerajaan Majapahit berdiri, ancaman-ancaman itu sudah berdatangan. Dia harus menghadapi pemberontakan-pemberontakan awal dan membangun kerajaan Majapahit dari nol. Raden Wijaya pun terus berjuang bersama orang-orang kepercayaannya dan para pasukannya demi membangun kerajaan Majapahit. Dia ingin menjadikan kerajaannya menjadi kerajaan terkuat dan terbesar di Nusantara. Seiring waktu berjalan, kerajaan Majapahit terus tumbuh dan tumbuh. Dan siapa yang menyangka kerajaan Majapahit bisa menorehkan kisah baru dalam catatan sejarah Nusantara. Jika Kertanegara dikenang karena ambisinya, jika Jayakatwang dikenang karena dendamnya, maka Raden Wijaya dikenang karena kecerdasannya membaca keadaan. Dari seorang pelarian yang kehilangan segalanya, dia berhasil membangun kerajaan yang namanya dikenang hingga hari ini. Nah, menurut kalian, apakah Raden Wijaya adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan Jawa? Atau seorang politikus ulung yang berhasil memanfaatkan semua pihak demi mencapai tujuannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan bagi kita semuanya.
Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.